Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Syarifah Sunardi dengan NIM 240705019, mata kuliah keamanan jaringan. Saya akan mempresentasikan modul 9 dan judul yang saya bawakan ini adalah IoT Device Security. Langsung saja, inilah daftar isinya. Daftar isi yang saya cantumkan itu ada 10. Langsung saja saya masuk ke slide yang pertama. Jadi slide yang pertama itu adalah pengenalan IoT. Pengenalan IoT ini, kepanjangan IoT sendiri itu adalah Internet of Things, di mana IoT ini adalah jaringan perangkat ber-IP yang mampu mendeteksi, mengumpulkan, dan mengirimkan data menggunakan sensor tertanam, hardware komunikasi, dan prosesor. Ada 3 dimensi konektivitas IoT ini. Yang pertama, anytime. Anytime ini seperti terhubung kapan saja, 24 jam, 7 hari. Dan anything seperti how to hey, hey to t, t to t. Jadi semua jenis koneksi. Kalau any place, yang ketiga itu any place, seperti indoor, outdoor, on the move. Jadi any place itu berbagai lokasi. Jadi pada dasarnya ada 3 dimensi konektivitas IoT: anytime, anything, any place. Area aplikasi utamanya itu kalau misalkan di IoT ini, contohnya seperti smart home, agriculture, healthcare, transportation, industrial, energy, smart city, dan retail. Next slide. Di sini menjelaskan arsitektur IoT dan model komunikasi. Jadi arsitektur itu memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama ada processor layer. Processor layer ini terdiri dari dashboard, CNM, ERP, analisis bisnis. Selanjutnya, di lapisan yang selanjutnya itu ada cloud platform layer, seperti storage, processing, ML, analitik. Kemudian selanjutnya ada communication layer, di mana di sini ada MQTT, COAP, ZigBee, BLE, LoRaWAN, atau gateway. Nah, di lapisan selanjutnya ada device layer, terdiri dari sensor, aktuator, firmware, dan hardware. Dan juga ada 4 model komunikasi IoT. Yang pertama ada D2D atau device to device, perangkat berkomunikasi langsung via ZigBee, Z-Wave, dan juga Bluetooth. Ada juga di D2C, yaitu device to cloud, yaitu langsung ke cloud via HTTP atau COAP. Dan juga ada D2G. D2G ini adalah device to gateway lokal sebagai perantara melakukan protokol translation. Nah, ada C2C juga. C2C ini adalah cloud to cloud, yaitu 2 platform cloud berbagi data melalui API, back-end sharing. Di slide selanjutnya ada tantangan keamanan IoT. Tantangan keamanan IoT ini salah satunya seperti keterbatasan sumber daya. Seperti prosesor memori dan daya itu sangat terbatas, nggak bisa menjalankan antivirus atau enkripsi berat. Kemudian ada heterogenitas, di mana ribuan vendor OS dan protokol itu berbeda. Nggak ada solusi keamanan, one size fits all. Kemudian ada siklus hidup panjang. Perangkat IoT beroperasi 10-20 tahun, meliputi dukungan keamanan dari vendor. Selanjutnya ada update sulit, karena di keamanan IoT ini tantangannya itu banyak perangkat tanpa OTA update, jadi pembaruan memerlukan downtime yang tidak selalu bisa dilakukan. Kemudian ada default credentials. Default credentials ini perangkat dikirim dengan username atau password default admin to admin yang tidak diganti pengguna. Kemudian ada attack surface masif, di mana di sini ribuan perangkat menjadi ribuan titik kompromi. Satu perangkat bisa jadi pintu masuk seluruh jaringan. Di slide selanjutnya itu ada ancaman dan OWASP IoT Top 10. Nah, salah satunya itu yang pertama, saya bisa sebutkan pertama adalah weak atau hard code password. Yang kedua adalah insecure network service. Yang ketiga ada insecure system interface. Yang keempat ada lack of secure update machines. Yang kelima ada use of insecure component. Yang keenam insufficient privacy protection. Yang ketujuh insecure data transfer and storage. Kedelapan lack of device management. Yang ke-9, secure default settings. Yang ke-10, lack of physical hardening. Studi kasusnya itu seperti Mirai Botnet di tahun 2016. Di sini terdapat menginfeksi 100.000 plus perangkat IoT, kamera IP, DVR, atau router, memanfaatkan default credentials. Jadi jenis-jenis serangan lain itu ada 3, seperti firmware exploitation, kemudian ada side channel attacks, ada juga man in the middle. Man in the middle ini seperti komunikasi tidak terenskripsi di sadap. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa
prinsip keamanan IoT berlapis. Jadi yang pertama ada Secure Device Layer, salah satunya itu adalah Secure Bot. Secure Bot ini hanya firmware terverifikasi dan bertanda tangan kripto. Kemudian ada ENQ Identity, kemudian ada Hardware Security, dan juga Minimal Attack Survive. Nah, lanjut di Secure Communication Layer ada enkripsi end-to-end, mutuality, ELS, dan juga network dan segmentation. Ke bagian Secure Cloud Platform Layer, itu yang pertama ada enkripsi storage, yang kedua ada Secure API, kemudian ada monitoring dan logging. Kemudian yang selanjutnya ada Secure Mobile atau Application Layer. Di sini yang pertama ada komunikasi transkripsi, kemudian ada Multi-Factor Authentication atau biasa disebut dengan MFA, dan juga Account Logout. Next, selanjutnya di slide ini menjelaskan manajemen perangkat dan best practices, di mana IoT ini memiliki device management dan memiliki 3 aspek utama. Yang pertama ada device management, user management, dan juga security monitoring. Device management ini seperti onboarding aman, transmisi data terlindungi, dan monitoring kesehatan perangkat itu juga real time. Nah, lanjut di user management itu seperti identifikasi pengguna, tetapkan peran, dan level akses. Kalau di security monitoring itu analisis log, pantau aktivitas, identifikasi pola berbahaya. Kemudian di bagian best practices keamanan IoT seperti isolasi jaringan IoT, tempatkan di segmen terpisah dari jaringan bisnis. Kemudian enkripsi end-to-end, kemudian ada inventarisasi perangkat, ada deploy IDS or IPS, kemudian ada patch and update berkala, kemudian ada secure decommissioning, dan juga ada gunakan VPN. Nah, di slide ini ada seperti pada judul konteks Indonesia dan latihan soal. Nah, kalau ID konteks Indonesia itu seperti Smart City berkembang pesat, Jakarta Smart City, Bandung Command Center. Smart Agriculture dan Monitoring bencana alam mulai diadopsi luas. Tantangannya itu seperti infrastruktur internet yang belum merata di seluruh Indonesia. Nah, kesadaran keamanan IoT masih rendah di kalangan pengguna dan operator, sehingga pada UU PDP mencakup data yang dikumpulkan perangkat IoT, sehingga ketergantungan perangkat IoT murah dengan keamanan minimal. Nah, di sini seperti ada juga, saya berikan juga contoh soal pilihan ganda seperti serangan Mirai botnet 2016 berhasil dikarenakan pastinya jawabannya B. Kenapa B? Karena itu default credentials yang tidak diubah pada perangkat seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya di ID konteks Indonesia. Kesimpulannya itu, IoT ini menghubungkan miliaran perangkat, memperluas attack surface secara masif. Tantangan uniknya itu seperti sumber daya terbatas, heterogenitas, siklus hidup panjang, dan juga arsitekturnya itu perlu diingat ada 4 lapis, yaitu device, communication, cloud, dan proses. Keamanan harus diterapkan di setiap lapisan, bukan hanya satu titik aja. Jadi IoT ini perlu kita pelajari lebih dalam, gak hanya sekedar kita belajar dan cuma-cuma saja. Default credentials adalah kerentanan paling mudah dieksploitasi, atau dalam kurung Mirai. Jadi OWASP IoT top itu menjadi top 10 itu menjadi panduan kerentanan yang wajib dimitigasi. Oke, mungkin ini saja presentasi dari saya. Saya Nabila Syarifah Sunardi, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.